Shalom, selamat pagi, selamat Paskah, saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera, dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan pagi ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami. Sehingga pada pagi hari ini kami dalam keadaan baik dan sehat. Urapilah kami jika sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah supaya kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Bacaan diambil dari Mazmur 145 ayat ke-18. Demikian sabda Tuhan. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang pria tua yang sedang sakit parah. Keluarganya memanggil pastor agar dapat berdoa untuk pria tua tersebut. Setelah pastor masuk kamar pria tua itu dan duduk, ia melihat sebuah kursi lain di sebelah tempat tidur pria tersebut. Pastor itu berkata, "Wah, sepertinya saya bukan tamu pertama Anda hari ini." Pria tua itu kini mendongak, bingung sejenak. Lalu menyadari bahwa sang pastor melihat kursi kosong yang diletakkan di dekat tempat tidurnya itu. Kemudian ia berkata kepada sang pastor, "Iya pastor, saya akan ceritakan tentang kursi itu. Bertahun-tahun lalu saya merasa sulit untuk berdoa. Jadi pada suatu hari saya ceritakan masalah ini pada pastor sebelum Anda. Ia berkata bahwa dalam berdoa, saya tidak perlu khawatir harus berlutut atau mengambil suatu posisi yang saleh. Ia mengajari saya sambil berkata, duduk saja dengan santai. Taruhlah sebuah kursi di seberang Anda. Bayangkan, Yesus duduk di situ, lalu berbicaralah dengannya, seperti Anda sedang berbicara dengan seorang sahabat. Akhirnya saya pun melakukannya sejak saat itu, dan saya benar-benar merasa bahwa ada satu pribadi yang sedang duduk dan mendengarkan saya. Saya sering berbincang-bincang dan membicarakan banyak hal. Dia bukan saja telah menjadi juru selamat saya, tapi dia benar-benar telah menjadi seorang sahabat sejati bagi saya. Setelah berbincang-bincang beberapa saat dan setelah selesai berdoa bagi pria tua tersebut, sang pastor pun pulang. Lalu, tak lama kemudian, putri sang pria tua itu menelepon sang pastor untuk memberitahu bahwa ayahnya telah meninggal mendadak setelah sang pastor pulang. Putrinya berkata, "Saya baru saja pergi untuk tidur selama 1 atau 2 jam. Ia sepertinya tidur dengan sangat nyaman. Namun, saat saya kembali, ternyata ia sudah tiada. Yang aneh, tangannya berada di kursi kosong di samping tempat tidurnya, seperti sedang memegang seseorang. Tidakkah itu aneh, pastor?" Pastor pun menjawab, "Tidak, itu tidak aneh, karena saya telah mengerti apa yang sebenarnya telah terjadi." Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah doa yang hidup adalah sebuah doa yang dilakukan secara pribadi
seolah-olah kita sedang bercakap-cakap dengan seorang sahabat dan saling berbagi cerita. Demikian halnya ketika kita sedang melakukan persekutuan dalam ibadah. Ibadah yang kita lakukan mestinya perlu kita sadari bahwa kita sedang berkomunikasi secara pribadi dengan Tuhan sebagai sahabat kita saat beribadah. Karena itu perjumpaan kita mestinya disertai dengan luapan sukacita, karena kita sedang melakukan perjumpaan dan percakapan dengan sahabat kita. Jadi bila kita ingin doa dan ibadah kita hidup, jangan berdoa atau beribadah seolah Tuhan itu jauh di atas sana. Namun berdoa dan beribadahlah dengan iman dan kepercayaan bahwa Tuhan sedang berada di sisi kita. Dia sangat rindu untuk bercakap-cakap dengan kita. Tuhan sangat dekat dengan kita. Saudara yang terkasih, hayatilah setiap momen doa dan ibadah sebagai wujud perjumpaan dengan Tuhan, sehingga ada luapan sukacita sebagaimana para murid Yesus saat berjumpa dengan Yesus saat kebangkitannya. Para murid sangat bersukacita karena berjumpa dengan Tuhan yang memberikan keselamatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, milikilah karakter persahabatan, yaitu karakter yang selalu punya rasa rindu pada sahabatnya. Demikian halnya, kita pun semestinya memiliki hati yang rindu untuk berjumpa dengan sahabat setia kita, yaitu Tuhan Yesus, yang kita nyatakan perjumpaan itu melalui doa atau ibadah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yakinkanlah kami bahwa Engkau selalu dekat dengan kami, sehingga saat kami berdoa dan beribadah, kami tahu Engkau ada dekat dengan kami, seperti seseorang sedang bercakap-cakap dengan sahabatnya. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur atas kebangkitan-Mu yang kami rayakan di hari Paskah ini. Kami sangat bersukacita karena melalui kebangkitan-Mu, pengharapan kami tidak sia-sia. Dan kami yakin jika Engkau telah menang dari kuasa maut, kami pun juga pasti Engkau bebaskan dari kuasa maut, sehingga kami memperoleh keselamatan dari Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, selanjutnya kami ingin serahkan untuk seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam pimpinan-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati kami. Kami berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi, biarlah semua dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Berkatilah mereka yang sakit, kiranya Tuhan menjamah dan menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, selamat merayakan Paskah dengan orang-orang terkasih. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.